Shalom, jumpa lagi dalam 5 menit bersama Tuhan dengan saya Pendeta Yeri Tesledo STH dari Klasis Rote Barat Laut. Bacaan kita saat ini terambil dalam kitab Keluaran 17 ayat 1 sampai dengan ayat 7 di bawah perikop di Massa dan Meriba dengan tema umat Tuhan tahan uji atau gampang bersungut-sungut. Saudara-saudaraku, masih ingatkah kita dengan bunyi iklan Aqua yang dibuat di pedalaman TTS? Sekarang sumber air sudah dekat, beta tidak terlambat lagi, dan seterusnya. Kalimat ini memang sederhana, tetapi punya makna yang dalam, bahwa air merupakan penunjang utama sumber kehidupan yang sangat penting tidak saja bagi manusia, tapi juga bagi kehidupan semua makhluk. Air penting bagi manusia bukan saja untuk kebutuhan minum, tetapi juga kebutuhan aktivitas lainnya. Kehadiran air akan membawa suatu makna tersendiri bagi kehidupan itu sendiri. Begitupun sebaliknya, tanpa air kehidupan menjadi kering, gersang, sengsara, bahkan kehidupan itu sendiri menjadi punah. Saudara-saudaraku, inilah juga sebenarnya reaksi bangsa Israel di Rafidim. Ketika mereka mendapati kenyataan tidak ada air, padahal mereka sangat membutuhkannya. Mereka sangat marah dan mulai mengancam dan terus bersungut-sungut, mempersalahkan Musa sebagai pimpinan mereka, bahkan juga mempersalahkan Tuhan. Mereka terus menuntut untuk dipenuhi kebutuhan air untuk mereka. Kemarahan mereka ini menyebabkan mereka teringat akan masa mereka berada di Mesir. Ketika mereka ada dalam penindasan, mereka berseru dan berdoa kepada Tuhan untuk membebaskan mereka. Tetapi mereka, walaupun ada dalam penindasan, untuk kebutuhan air selalu tercukupi bagi mereka di Mesir. Dalam perjalanan menuju tanah perjanjian yang Tuhan kehendaki, mereka harus mengalami akan perubahan dalam lingkungan yang awalnya mereka ada di Mesir, semua terpenuhi, tetapi ketika dalam perjalanan itu semua terbatas, bahkan sama sekali tidak memperoleh apa-apa dalam perjalanan itu. Mereka berubah dalam karakter hidup mereka, tidak lagi setia kepada Tuhan. Mereka terus bertanya-tanya, adakah Tuhan di tengah-tengah tantangan dan pergumulan ketiadaan air ini atau tidak? Saudara-saudaraku, dari karakter hidup bangsa Israel seperti ini, tentu mereka tidak akan mendapatkan jalan keluar atas pergumulan dan tantangan yang mereka alami. Malah pergumulan itu akan bertambah dalam kehidupan mereka. Belajar dari sikap bangsa ini, ada beberapa hal untuk kita renungkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, ketika kita ada dalam pergumulan dan tantangan, kita harus sabar dan menjalaninya bersama-sama dengan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan akan bertindak melakukan mujizat dalam setiap pergumulan hidup. Yang kedua, Tuhan adalah solusi di dalam menyelesaikan segala tantangan dan pergumulan. Tuhan adalah jawaban atas setiap seruan dan doa. Karena itu orang yang berseru kepadanya tidak akan pernah ditinggalkan sendiri. Yang ketiga, ketika ada dalam tantangan dan pergumulan, tenangkan diri dan tidak perlu untuk mempersalahkan akan orang lain, apalagi mempersalahkan Tuhan. Marilah kita menjalani kehidupan ini bersama-sama dengan Tuhan. Karena pergumulan yang sesulit apapun, Tuhan akan membuatnya akan menjadi indah dalam perjalanan setiap orang. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.